Perkumpulan. Hai, kau ingin sesuatu? Tanya Rara pada tamunya. Di mana Nana sedang berusaha membuat Joy kembali terlelap di sana? Anakmu sangat lucu. Jangan terlalu keras, nanti dia bisa bangun. Ucap Nana memberi peringatan. Tapi Rara tidak menghiraukannya, dia malah masuk ke dalam dan menunduk untuk mencium Joy karena gemas. Aku sudah lama menahannya. Selama ini aku hanya melihatnya di layar ponsel. Aku sangat menyukainya. Jangan menciumnya seperti itu, ucap Nana memberi peringatan. Lalu aku harus menciumnya seperti apa? Jangan menciumnya. Sampai perdebatan dua perempuan cantik itu terhenti berdebat saat seseorang mengetuk pintu yang terbuka saat menoleh. Ada Sebastian di sana sedang tersenyum ke arah keduanya. Aku akan menyusul Luke ke kantornya. Aheng akan aku bawa. Dia juga nanti akan pulang, ucap Nana sang istri. Membuat Rara mengganggu. Kau pasti sangat merindukannya ya? Wajahmu bersemu merah seperti itu. Ini karena aku kepanasan, Rara, ucap Sebastian menatap Rara yang terlihat seperti anak kecil, yang mana membuatnya menggeleng. Dulu Sebastian sempat bertemu Rara saat posisinya masih menjadi budak dari Medina. Kau seperti anak remaja. Hei, kau saja yang terlalu tua. Hei, apa kau bi? Bergegaslah pergi sebelum aku berubah pikiran, ucap Nana yang menghentikan ucapan Sebastian. Pria itu berdehem. Sayang, aku akan pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, balas Rara yang membuat Sebastian tidak tahan untuk melemparkan citakan pada anak itu. Setelah Sebastian pergi, Rara kembali menatap Nana. Bukankah ini lucu? Nama kita terdiri dari Nana, Rara, dan Lily. Siapa selanjutnya wanita yang akan bergabung dengan geng kita? Entahlah, mungkin Dede, Didi, Dodo, Bubu, Baba, Bobo, atau mungkin Micin. Micin? Sasa. Astaga, bisakah kau tinggalkan aku sendirian di sini? Aku tidak boleh membiarkan anakku bangun. Dia mabuk perjalanan. Yang mana membuat Rara berdecak atas perkataan Nana. Biarkan saja dia bangun dan bermain dengan anakku. Tut, ucap Rara sambil memencet hidung Joy. Membuat anak perempuan berusia 3 tahun itu membuka matanya. Mommy? Oh astaga, kau benar-benar membangunkannya. Halo Joy, aku Aunty Rara. Kalau kau mau kau bisa bermain dengan Lukas. Di mana anakmu? Tanya Nana. Sebenarnya sedang tidur. Balas Rara yang mana membuat lawan bicaranya menyunggingkan senyumnya. Nana berbisik pada telinga putrinya, bangunkan tuan rumah di sini, Joy. Sementara itu, seorang pria yang memakai kacamata telah sibuk memeriksa berkas. Dia harus segera pulang ke Guarda sebelum seseorang mengacaukannya di sana. Luke terburu-buru membereskan berkas, dia hendak pulang. Namun belum juga dirinya mengambil mantel, seseorang lebih dulu membuka pintu secara paksa. Hola, adik bungsuku. Oh Tuhan, pria tua itu datang. Gumam Luke berusaha tersenyum. Dia memberi isyarat pada sekretarisnya untuk membiarkannya masuk. Setelahnya keduanya berpelukan sesaat. Well, siapa ini? Adikmu? Tanya Luke menaikkan alisnya. Aheng, sapa dia. Halo, Uncle. Kalian tampak akrab, apa sekarang kalian bermitra? Tanya Luke. Yang mana membuat Sebastian memilih untuk merebahkan dirinya di atas sofa. Aheng duduklah di sofa. Kenapa kamu manggilnya Aheng, Bas? Itu nama Cinanya. Ayahku memberikannya dan padaku tidak, jadi aku panggil Aheng saja. Oh astaga, lalu kenapa kalian di sini? Ayo ke Guarda dan menunggu David di sana. Sebastian kembali membuka matanya, dia menggeleng. Kau tahu kenapa aku membawa dia? Agar istriku mengizinkan aku keluar. Ayolah, para istri akan sangat membosankan. Mereka mungkin hanya akan merajut saja. Lebih baik kita bermain di luar. Aku akan menghubungi David supaya dia ke sini setelah mengantarkan istrinya ke sana. Luke menggeleng. Jangan lagi, Bas. Ingat apa yang telah kita lewati untuk menemukan gadis seperti mereka. Kau tidak seru, ucap Sebastian. Kamu membawa anak kecil. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan hubungi pengasuh. Jangan khawatir. Kita akan bersenang-senang dan kembali saat waktunya. Pasca nanti. Kau gila? Kau kuno? Balas Sebastian. Diam. Aku akan hubungi David. Ide-ide gila. Seorang wanita bernama Nana itu menatap sang pengasuh meminta anaknya diawasi saat sedang bermain. Dia melangkah ke arah dapur dan melihat istri dari Luke itu sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Baru juga dia akan mengeluarkan kalimat, seseorang lebih dulu membuka pintu dengan keras dan berkata, Oma datang. Yuhu, para wanita cantik, kalian di mana? Brak, Rara langsung melempar spatula yang dipegangnya kemudian berlari ke arah Oma sambil merentangkan tangannya. Oma, aku rindu. Astaga, itukah bocah yang ingatannya terjebak dalam usia belasan tahun, Lily? Oma jangan mengatakan hal itu, ucap Lily yang berada di samping Oma. Astaga,
Oma terlihat lebih muda daripada di ponsel. Oh astaga, Oma malu, bagaimana kabarmu? Oma mau istirahat dulu, nanti bicaranya ya, ucap Oma sambil memeluk Rara. Kemudian matanya menatap cicit perempuannya. Athena beri salam pada Aunty Rara. Halo Aunty Lala. Ha, ucap Rara dengan kaku. Halo Thea, istirahatlah di kamar. Yang itu milik Oma, dan Athena juga Ares memiliki kamar di atas. Di mana Ares? Dia ikut bersama dedinya ke perusahaan Lux suamimu. Oh, perkumpulan pria ya? Sudah sana istirahat. Oma mengangguk, dia melangkah menuju ke kamarnya. Saat melihat Nana yang sedang memotong sayuran bersama pelayan, Oma menyapa. What's up Nana? Istirahatlah Oma. Oke, baiklah, ucap Oma memasuki kamarnya yang ada di lantai 2 berdekatan dengan anak-anak. Sementara kamar Lily, Nana dan Mikael berada di lantai 1. Istirahatlah di kamar. Tidak, aku butuh minum. Pergilah, ada Nana di dapur. Biarkan aku membawakan kopermu yang sebesar dosa ini, Lily, ucap Rara sambil tersenyum dan membawakan koper itu ke kamarnya. Lily melihat keadaan sekitar, rumah ini sangat bagus. Tangga menuju lantai 2 juga tidak terlalu tinggi, jadi aman untuk anak-anak. Kakinya melangkah menuju dapur mengambil air dingin dari dalam kulkas. Apa yang kau masak, Nah? Kenapa mencincang sayuran? Anakku sulit memakan sayuran jika tidak dalam keadaan bubuk. Oh iya, di mana Joy? Dia sedang bermain bersama pengasuhnya di belakang. Lukas, di mana Lukas? Tanya Lily sambil menatap Rara yang berjalan ke arah mereka. Lukas sedang tidur, jangan ganggu dia. Yang mana membuat Nana berdecak. Dia mengganggu anakku tapi anaknya tidak mau diganggu. Oh ayolah, jangan marah, nanti aku belikan permen jeli untukmu. Seketika Nana menghentikan gerakan tangannya yang sedang mencincang, yang mana itu membuat Rara dan juga Lily menelan ludahnya kasar. Dia tahu bagaimana sifat Nana yang barbar, ditambah sekarang sedang menggunakan pisau, bukankah itu mengerikan? Apa kalian tidak merasa aneh? Apanya? Tanya Rara dan Lily secara bersamaan. Suami kita pergi berkumpul, aku rasa dia tidak akan makan malam di sini. Rara malah tertawa. Hei, Luke pasti akan pulang, dia selalu menepati janjinya. David juga. Suami kalian memang selalu menepati janji, tapi suamiku adalah pencuci otak terbaik yang pernah aku kenal. Kalau mereka tidak pulang dan bersenang-senang di sana, Dup, Nana menancapkan pisau di talenan. Apa yang akan kalian lakukan? Oh hei, aku petinju terbaik, ucap Rara memperagakan gerakan bela diri yang membuat Lily mundur karena tendangannya begitu tinggi. Aku akan mengurungnya di kamar. Hei, bagaimana denganmu? Mungkin menggodanya, tapi tidak mengizinkan dia menyentuhku, ucap Nana, matanya beralih menatap Lily. Bagaimana denganmu? Oh, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. What the? Apakah pengasuh itu akan memakan kita, Kak Mike? Mana mungkin? Mungkin saja. Lihat dia berjalan dengan kedua kakinya yang kaku itu, bisik Ares melihat pengasuh yang berjalan lebih dulu, yang akan mengantarkan Ares dan Mikael menuju kamar hotel untuk bermain di sana. Dia mengiming-imingi kita banyak mainan dan makanan. Apakah dia penculik? Mana mungkin? Uncle Luke yang memanggilnya, jadi dia bukan orang jahat. Kan bisa saja, ucap Ares yang kini berjalan di samping Michael yang lebih tinggi dengan umur yang lebih tua darinya. David dan Sebastian memanggilkan mereka pengasuh, berdalih akan ada urusan sehingga harus menginap dan kembali ke Guarda besok. Karena itu Mikael dan juga Ares diberikan pengasuh untuk diam di hotel, sementara para pria dewasa akan menyelesaikan urusannya. Di sisi lain, Luke memijat keningnya melihat kedua saudaranya yang lebih tua itu sedang memilih pakaian yang akan mereka kenakan malam ini untuk bersenang-senang. Luke beberapa kali menolak, tapi bukan Sebastian namanya yang mudah mencuci otak. Apalagi David sudah terpengaruh, yang mana membuat Luke ini tidak bisa menolak. Berada di butik brand fashion ternama, sepertinya Luke akan menghabiskan uangnya di sini. Sampai terpikir sebuah ide gila, Luke hendak menyelinap kabur, tapi baru saja 2 langkah dia menjauh dari sofa, Sebastian mendapatinya. Kau mau kemana, Hu? Jangan jadi pengecut. Oh ayolah Bas, kau tahu istrimu sendiri sangat menakutkan. Bagaimana jika mereka marah pada kita? Sebastian sedang memilih sweater itu mengangkat bahunya. Bilang saja si Ahyang mulas, dan kita tidak bisa meninggalkannya di kamar mandi. David mengangguk. Ares bisa diajak diskusi jika dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu bagaimana denganku? Gunakan alasan yang lain seperti ada orang gila yang menahanmu, saran David. Kalian orang gila itu? Sebastian malah tertawa, dia memilihkan salah satu mantel untuk Luke dan memberikannya. Coba pakai ini, apa kau masih tampan? Guys, kita tidak bisa ke klub malam. Kau takut disebut tua? Tanya Sebastian. Bukan itu ya Tuhan, ucap Luke frustasi, yang mana membuat Sebastian mengeluarkan kartu hitamnya.
Bukan hanya satu, dia memiliki banyak yang biasa dipakai istri dan Mikael. Tenang saja, aku yang akan membayar semuanya. Oh ayolah, aku hanya butuh sedikit pesta. Besok sebelum makan malam hari Paskah, kita akan kembali dengan membawakan telur dan coklat untuk mereka. Pasti mereka akan suka. David, kau setuju denganku, Bu? Ucapan Luke menggantung saat melihat David sudah menumpuk pakaian di sana. Bro, what are you packing doing? Ayolah Luke, kita buat dia bangkrut sehingga Nana meninggalkannya. Sebastian mengibaskan rambutnya. Coba saja kalau kalian mampu menghabiskan uang ini. David, Luke hanya malam ini, besok kita akan pulang dan meminta pengampunan. Mereka akan tahu. David menggeleng. Nenek, Tapasya bilang, hanya dewa yang tahu.